Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sufatul Rizkiyah dengan NIM 5190311091, M. Yunas Ismail dengan NIM 5190311125, Nurul Tariwahyuni dengan NIM 5190311078, Syarif Syarifuddin dengan NIM 5190311079, Ilham Wicaksono dengan NIM 5190311110. Kami dari kelompok 7 ingin mereview film dokumenter petani dengan judul Muter Panguripan. Film yang berjudul Muter Panguripan ini layak ditonton pada momentum Hari Tani dan Hari Kesaktian Pancasila. Film ini dibuat oleh anak muda yang bernama Rio Gunardian dengan menampilkan kisah seorang petani yang berjuang untuk negara dan menafkahi keluarga. Pada film Panguripan ini diambil dari kisah Bapak Angatenu yang sudah menjadi seorang petani selama 30 tahun. Bapak Angatenu beberapa kali berkata, petani itu tidak memikirkan apa-apa, hanya memikirkan buat tani saja. Petani yang hanya memikirkan apa yang ditanam itu yang bakal dipanen. Dan jika yang ditanam itu tumbuh bagus, membuat para petani menjadi merasa senang. Bapak Angatenu berkata, petani yang sekarang itu banyak yang memilih untuk tanam padi karena sudah punya lahan sendiri. Jadi bisa tanam sendiri dan bisa dimakan untuk diri sendiri. Jika padi yang ditanam Pak Angatenu gagal panen, Pak Angatenu selalu sabar. Pak Angatenu percaya jika nanti ditanam dan diolah lagi di hari ke depan, bakal bagus dan percaya itu semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus terima itu, yang penting terus berusaha tanam kembali, pasti bakal bagus lagi. Yang penting kita jangan gampang menyerah menjadi seorang petani. Nah, menurut Mas Yunas nih, dari review film yang sudah saya sampaikan ini, nilai Pancasila apa saja yang berkaitan dari film Muter Panguripan ini? Oke, terima kasih Mbak Kiki. Menurut saya, nilai Pancasila yang terdapat dalam film atau video tersebut ada dua. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa saya memilih sila pertama? Dikarenakan Bapak itu percaya bahwa apapun pekerjaannya, kalau dilaksanakan dengan lapang dada, pasti akan terasa berkahnya. Dan apapun hasilnya, mau sedikit atau banyak, Bapak itu selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa saya memilih sila kelima? Karena petani adalah suatu pekerjaan yang memiliki jiwa bekerja keras, tekun, serta pantang menyerah. Hal tersebut bisa dijadikan contoh bagi kita semua selaku generasi muda untuk memiliki jiwa bekerja keras, tekun, dan selalu pantang menyerah dalam apapun keadaannya. Baik. Kemudian menurut Mas Ilham, mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia itu bagaimana? Terima kasih sebelumnya Mbak Kiki. Menurut saya mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia itu ada beberapa, antara lain pemerintah telah melakukan penerapan kebijakan pupuk bersubsidi agar petani lebih murah dalam melakukan pembelian pupuk. Tetapi di dalam kebijakan tersebut, menurut para petani masih kurang dan petani masih harus melakukan pembelian pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan pemupukan di sawahnya. Kemudian, pemerintah juga telah melakukan penyediaan benih unggul yang berkualitas yang digunakan untuk menjaga kualitas padi di Indonesia. Pemerintah juga telah meminimalkan impor hasil pertanian. Sekarang ini pemerintah juga lagi gencar-gencarnya untuk melakukan pembuatan bendungan untuk memenuhi kebutuhan irigasi ke sawah para petani. Kemudian kebijakan yang dilakukan pemerintah yang terakhir yaitu melakukan penyetabilan harga gabah ketika panen raya. Karena saat ini petani sering mengalami kerugian saat panen dikarenakan harga gabah selalu anjlok. Menurut saya seperti ini, saya kembalikan ke Mbak Kiki. Nah, kalau dari Mbak Nurul nih, analisis yang bisa diambil dari film Muter Panguripan ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Kiki.
Untuk analisis yang saya dapat dari film ini yaitu perjuangan petani yang dimana menanam padi dari nol sampai membuahkan hasil menjadi nasi dan menjadi bahan pokok bagi warga masyarakat Indonesia. Nah, menurut kalian nih, bagaimana solusi biar petani di Indonesia menanam padi yang membuahkan hasil memuaskan? Menurut saya, petani bisa menggunakan alternatif lain seperti pupuk organik untuk mengatasi mahalnya harga pupuk sintetis dan juga stok pupuk subsidi yang terlalu sedikit. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman anggota kelompok lainnya. Saya persilahkan. Nah, saya setuju sih dengan solusi yang diberikan oleh Mas Syarif. Penggunaan pupuk organik ini bisa menjadi pengganti pupuk kimia yang digunakan oleh para petani di Indonesia, sehingga dapat dijadikan solusi pengaplikasian pupuk secara efisien dan tidak merusak lingkungan. Nah, kalau dari Mas Ilham nih, mungkin ada solusi. Menurut saya ya, solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara pemerintah dapat meningkatkan perkembangan teknologi di sektor pertanian yang dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil panen. Hal ini juga dapat menciptakan generasi muda yang kemudian akan terjun menjadi seorang petani, yang nantinya mereka dapat mengubah pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan penanaman dan perawatan padi. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Kiki. Nah, dari Mas Yunas bisa menyampaikan solusi. Baik, Mbak Kiki. Kalau dari saya sendiri ya, solusi dari saya itu untuk kedepannya diharapkan pemerintah dapat mengembangkan lebih lanjut bibit-bibit unggul dengan kualitas terbaik yang dapat menghasilkan hasil panen lebih banyak atau lebih maksimal daripada bibit-bibit biasa. Nah, kemudian pemerintah juga diharapkan untuk mengembangkan teknologi pertanian yang tidak membutuhkan lahan yang luas, tetapi dapat memberikan hasil panen yang maksimal. Seperti itu sih, Mbak Kiki, kalau solusi dari saya. Nah, kalau menurut saya sendiri, solusi yang mungkin bisa diberikan yaitu sebagai masyarakat dan pemerintah sebaiknya menyediakan peralatan dan teknologi baru agar para petani itu lebih mudah memproses padinya dan padinya tersebut bisa menghasilkan padi yang lebih bagus lagi. Melihat teknologi yang berkembang pada saat ini juga belum dikembangkan dengan baik. Banyak penelitian mengenai penanganan lahan-lahan yang tidak produktif di Indonesia. Misalnya saja lahan gambut yang berada di daerah Kalimantan, akan tetapi pada kenyataannya belum ada penanganan khusus yang ditujukan untuk pengguna lahan tersebut. Mungkin untuk solusinya, mungkin teknologi baru yang bisa dibuat yaitu dengan membuat aplikasi pupuk yang di dalamnya bisa berisi panduan penggunaan pupuk dengan dosis yang dianjurkan, sehingga tidak terjadi kekurangan atau pemborosan dalam pemakaian pupuk tersebut. Sekian review film dokumenter petani yang berjudul Muter Panguripan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.